Aku punya pacar itu bisa. Iya, gue naksir poni dulu. Karena lo naksir poni. Iya, poni Itu benar. Iya. Oke, itu benar berarti ya. Hai Sobat Bintang, oke sekarang aku lagi duduk sama idola aku di tahun 90-an di kafenya. Karena beliau ini pemilik kafenya di Kopi Brook bersama dengan Mas Indra Brookman. Iya. Hai Kak Indra, Halo, bilang halo. Kak Indra aja ya. Bebas lu panggil panggil Oh, jangan Kak, kok, asal nanti jangan jadi panggil tua kakak aja. dong. Oh, kakak aja ya. Kakak ya. Atau Indra aja kali ya. Indra, ya benar-benar Indra. Memang, tapi benar. Aku dulu itu fansnya Indra di tahun 97 sampai early 2000. Iya. Siapa takut jatuh cinta? Siapa tahu jatuh cinta, Gino Jimmy, ada impian Cinderella, maaf sih banyak lah ya. Tapi yang mau tonton siapa takut jatuh cinta karena waktu itu jadi Tauminse-nya Indonesia. Iya, dan ya itu cukup heboh ya kalau sekarang Yes. kayaknya viral ya. Nah sekarang kamu pasti viral banget. Viral. Tapi by the way, Kak Indra kok jadi kurus kenapa nih? Saya juga nggak tahu nih berapa banyak orang yang nanya kenapa sekarang saya jadi kurus gitu kan. Sementara saya makan banyak gitu kan, masih makan mie instan, masih makan nasi apa segala macam gitu, nggak ada diet sama sekali. Mungkin karena kecapean mungkin juga lagi patah hati mungkin. Lagi patah hati. Mungkin bisa jadi. Kata wanita sih memang obat patah hati paling manjur itu, obat kurus paling manjur itu patah hati. Lo turun berapa kilo? Saya nggak pernah ngitung. Kalau kemarin memang saya hitungin gitu kan, naik berapa kilo. Kalau sekarang tuh karena saya juga udah lama nggak muncul di dunia entertainment gitu kan, jadi nggak terlalu perhatikan dunia postur dan penampilan. Cuman ya beda dari 20 tahun lalu kan masih berotot ya, masih ada bidang six pack. Sebenarnya 5 bulan lalu tuh Masih. dadanya masih bagus gitu, karena kan olahraga. Tapi karena ada persiapan ini, bikin meja, motong-motong kayu, bikin Kamu sofa motong apa segala sendiri? macam. Yap. Serius? Ya, akhirnya kegiatan fitness terlupakan. Akhirnya konsennya ke sini selama 2 bulan gitu. Oke, workout lebih banyak ya? Ya, lebih banyak. Ada fotonya buktinya kalau Ada. ngerjain sendiri. Ada. Handphone gue mana? Handphone gue mana? Nanti dikasih ya? Gue tunjukin ya. Ada. Beneran? Itu yang pakai mesin table show, terus circle show, apa, pokoknya segala macam gergaji-gergajian lah. Belajar di mana? YouTube. Serius? Jiwanya emang tukang. Jiwa tukang ya? Nah, jadi jangan dilihat mukanya begini, memang hobi itu tukang gitu. Ya, artinya multi talenta harus bisa apa aja dong. Demen aja kalau kita bisa mengerjakan sesuatu dengan baik sendiri gitu. Oke, jadi berapa lama bikin sendiri, motong-motong sendiri, 2 bulan. belum planning 2 bulan. 2 bulan. Belum planning bisnisnya sendiri. Dan ini bisnis sambil berjalan aja. Ini waktu kapan sih muncul ide? Pasti ini udah bisnis yang kesekian dong. Nah, untuk yang buka kopi di sini sendiri ini dari Ini sebenarnya wacana pada saat mama masih ada gitu. Jadi kita pengen apa ya, kegiatan yang bisa membuat beliau ini bersemangat, punya kegiatan gitu kan di saat pandemi sekarang ini. Akhirnya kita tanya, "Mama mau nggak kita jualan lagi?" Beliau kan dulu jualan gorengan gitu kan. "Mama mau nggak kita buka restoran atau apa kayak warung-warung apa gitu ya?" Terus beliau bilang, "Mau." Akhirnya ya udah, karena kami masih sibuk dengan kesibukan masing-masing gitu, antara adik, saya, kakak juga, jadi akhirnya terlupakan gitu, mama nggak ada, yaudah akhirnya kita harus menyelesaikan apa yang kita rencanakan pada saat itu. Dan ini berarti sama-sama dengan adik-adik juga. Ya bareng-bareng bisnis keluarga lah, jadi kita sama-sama kerja gitu kan, punya kesibukan bareng gitu ya, biar lebih kompak lagi, karena itu salah satu wasiat yang disampaikan sama almarhumah. Tapi untuk persiapannya sendiri gimana sih Kak Indra? Ini kan kita habis masa tahun lalu pandemi yang bikin kaget semua orang ya. By the way, di saat itu pun Indra sendiri sempat bingung nggak? Terimbasnya seperti apa? Oh ya bingung, karena kan bisnis saya sama kakak itu kami masing-masing punya brand busana muslim syar'i gitu kan. Terus tiba-tiba punya ada pandemi seperti sekarang ini kan impactnya sangat terasa gitu kan. Yang seharusnya pada saat kemarin lebaran itu
tahun lalu itu adalah masa panen kami, tapi ternyata ada pandemi, akhirnya semuanya menjadi berantakan. Sementara kita udah stok kain, segala macamnya kita udah stok gitu lah. Uang tabungan yang kita punya, kita udah beliin semua untuk kain-kain, tapi ternyata tidak jalan gitu ya. Apa ya, semua mengalami dampak itu, tapi makanya kami itu berputar otak apa ya kira-kira usaha yang bisa tetap berjalan di saat pandemi begini. Nah kebetulan kakak juga udah buka kafe di daerah Tebet juga, dan itu cukup ramai, dan dia buka itu sebelum pandemi gitu kan. Jadi karena kakak buka kafe dan ternyata rame, saya pikir kalau kita buka warung kuliner untuk masa spesial ini kayaknya agak riskan ya. Ya udah, kenapa kita nggak buka kafe aja sama seperti kakak gitu kan? Ilmunya udah ada, pangsa pasarnya kita sudah bisa prediksi di tempat ini seperti apa. Ya udah, akhirnya buka kafe. Tantangannya sendiri ketika membuka ini ya di tengah masih imbas pandemi ini apa sih, Kak Indra kalau boleh? Tantangannya ya banyak tantangan, apalagi di saat pandemi begini kan regulasi dari pemerintahnya juga kan sekali apa ya, agak sedikit kalau gue dibilang memberatkan. Karena kalau misalnya kopi ini ramainya itu kalau malam, sore ke malam, sementara jam 9 kita udah harus tutup. Dari mulai jam operasional, terus juga dari mulai penerapan protokol kesehatan apa segala macam, itu agak sedikit reward ya gitu ya. Reward, dan tapi berani loh, maksudnya artinya buka bisnis baru gitu kan? Ya harus berani, karena apalagi yang kita punya selain keberanian, gitu. Karena kita harus yakin bahwa rezeki itu pasti sudah ada porsinya. Yang penting adalah bagaimana kita bergerak gitu. Jangan takut dengan keadaan ABCD, orang-orang pada begini. Kita harus yakin bahwa kalau kita selagi bergerak, selagi berusaha, rezeki itu pasti ada. By the way, karena tadi kalau meja-meja sempat bikin sendiri, nah menunya ada yang racikan sendiri nggak? Alhamdulillah nggak ada. Apakah itu kopinya? Nggak ada. Saya itu bukan termasuk orang yang pintar ngeracik minuman atau makanan. Kalau minuman sama makanan itu departemen dari adik dan kakak. Kalau saya departemennya adalah promosi dan bikin sofa-sofa. Gitu. Luar biasa. Nggak ada yang ada nih serius nggak? Mungkin bisnis tadi karena hobi juga bikin interior, desain. Saya tuh cukup bikin interior cuma di sini aja, karena jempol ini kalau terlalu banyak makan jadi agak bengkok dua-duanya. Terus juga selama 1,5 bulan saya kalau sholat itu sakit banget nih lutut ini. Jadi nggak bisa ruku dengan baik dan sujud dengan baik gitu. Jadi Oke, nice loh, bisa tahu kalau sekarang Kak Indra suka bikin interior desain sendiri. Tapi by the way, kamu masih ingat nggak sih dengan foto ini? Oh, dia anak mungkin tahun berapa ya? Tahun berapa ya? 2000 awal. 2000 awal mungkin ya. 2000 awal. Iya, Barbie dia. Waktu itu masih ini ya, agak gembul dikit ya, agak gembul. Karena itu masih masa pertumbuhan. Jadi kalau masa pertumbuhan itu kadang-kadang tumbuhnya terlalu pesat. Yes. Akhirnya pipinya cabi banget. Apa yang paling Indra ingat sih dari Gini dan Diana Pungki maksudnya? Kebersamaannya dengan keluarga Jin itu ya. Pertama kali saya syuting di situ, pertama kali ketemu dengan mereka para senior yang mau ngomong kita anak-anak baru yang nggak punya basic acting sama sekali. Terus juga Diana Pungki ingat dengan sosoknya yang kayak Barbie ya, dia tuh bener-bener kayak Barbie gitu loh. Kayak mulus licin Iya, licin pokoknya, kalau ada lalat nempel di sini tuh udah langsung digeser gitu. Saking putihnya, saking mulusnya. Wow ya dia. Wow banget. Harus paling wow, dan nggak ada lagi yang kayaknya se-wow ya. Di masa itu? Nggak ada. Apa sampai sekarang? Sampai sekarang juga nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Wow, seorang Indra Bruggman aja bilang gitu loh. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang memperhatikan dari ujung kaki sampai ujung rambut, yang nggak pernah kelihatan jelek. Oke, waktu itu Indra umur berapa dan Diana Pungki umur berapa? Saya tuh umur tahun 97 itu sekitar umur berapa ya? 16-17 tahun lah. Dia udah kayaknya mendekati 20-an. Lebih lah. Serius? Lebih. Jadi gue tuh pertama kali syuting sama Diana itu, dulu sebelum syuting gue tuh lihat Diana Pungki itu di kalender. Setiap kalender itu pasti ada Diana Pungki. Kan nyokap dan bokap nenek itu punya warung. Kalau warung itu pasti ada kalender dong. Zaman dulu ya. Kan? Jadi gue lihat Diana Pungki itu di kalender. Terus tiba-tiba kita satu sinetron bareng dan harus beradegan mesra. Asik. Itu gue langsung. Tapi untungnya beliau ini baik. Baik. Jadi ada ya nervous ya. Oh iya.
biasa lihat di Di kalender, kalender. terus tiba-tiba harus beralihkan mesra di kehidupan Ada sinetron. norak-noranya nggak waktu itu? Hah? Ada norak-noranya nggak? Bisa Orang-orangnya main bareng, dekat sama dulu idola. apa ya? Ya Idola kalender. dua kalender. Ya norak lah pastilah. Karena kan apa ya? Satu-satunya apa ya? Orang dari Tasikmalaya yang bisa tembus ke dunia sinetron dengan mudah kan pasti norak dan bangga gitu kan. Nora dan Bangga dia udah ke cewek cakep ya Cewek cakep pula. mainnya. Jadi Noranya ada waktu itu. Banyak lah. Ingat nggak salah satu aja kenoraan yang pernah dilakukan dan sengaja of course. Apa norak ya? Gue tuh norak mungkin dari segi penampilan kali ya. Penampilan masa sih coba? Di rambutnya tuh di highlightin gitu kan. Enggak, tapi masih cakep. Tenang aja. Itu norak banget. Tapi masih kontak-kontakan nggak sih sama dia? Jarang, tapi kemarin dia ulang tahun kan, Diana ulang tahun, kita ngucapin gitu. Dia selamat ulang tahun ya gitu. Tapi to be honest, ngomong-ngomong, dulu pernah nggak sih sempat suka? Oh iyalah. Serius benar? Iya. Cinlok? Suka dengan sosoknya tuh pasti gitu kan. Siapa laki-laki yang nggak suka dengan Oke. sosoknya Diana Pungki ya. Cuman kalau untuk menghayalkan gue jadi Pacar. cowoknya, enggak. Karena kelasnya udah beda. Beda banget. Dia kastanya udah kasta tinggi. Sebenarnya aku kan baru kamar, baru-baru gitu kan. Jadi ada perasaan itu juga. Iya dong, ada perasaan minder Nah, kan. katanya dia masih ingat kan ya di cover bintang dulu. Tetis. Aku punya pacar di sana. Iya, gue naksir poni. Karena lo naksir poni. Iya, poni Itu Cornelia. bener. Iya. Oke, itu bener berarti ya. Itu Kita- bener. Tapi sekarang karena sudah jamnya berbuka, sayang banget nih lagi seru-serunya ketawa beneran naksir. Nanti kita lanjut dulu setelah Mas Indra berbuka puasa. Hai, kembali lagi di Kopi Bro dan tadi kita udah buka puasa ya. Udah buka puasa, udah sholat. Sekarang udah bisa ngomongnya lebih bebas dong ya. Boleh. Boleh julid. Kita lanjut tadi lagi ngomongin cover tabloid bintang. Iya. Ada Indra Bruggman sama Diana Pungki di tahun 2000. Kata Diana aku punya pacar dan Indra kan naksir Foni Iya. katanya. Jadi benar. Iya, dulu gue naksir dengan Poni Cornelia. Terus kesampaian nggak tuh? Akhirnya kita syuting bareng, Terus syuting bareng. sinetron apa tuh? Masih nggak? Kemuning ya, dulu tuh sama Kemuning. almarhum Sokan Sopian, Widiawati, Oh iya. ada Jacqueline, Itu sinetron tapi atau film? sinetron sama Ferry Irawan juga. Terus gimana perasaannya? Kan kabarnya tadi ngomong katanya Indra nih ngakunya cowok minderan. Nah sekarang naksir Foni udah ketemu Foni gimana Kita kelanjutan? minderan. Banget. Gue cuma sekedar naksir aja gitu. Cuma sekedar naksir. Naksir aja. Tapi kalau untuk mengungkapkan apa yang ada di hati gue tuh untuk orang itu kayaknya gue agak deg-degan. Waktu itu di Kemuning ceritanya jadi sepasang kekasih juga. Gue nggak nonton. Gue lupa ceritanya apa ya. Tapi sama-sama maksudnya pemeran. Pokoknya tiap hari kita syuting. Tapi jadi nggak ada cerita khusus tuh dari naksir terus Gak ada cerita khusus. nggak ada. Cuma sedang naksir doang. Udah habis. Nggak. Kasian. Bohong banget Dewi. Tapi emang beneran. Bener ya? Nggak ada apa gitu ngajak yang hangout bareng namanya Gue juga berharap sama. begitu tapi nggak kesampaian pada saat itu. Karena dia saat itu lagi ada pacar. Gue juga nggak berani nanya. Serius. Ya, gue cuma bilang, gue cuma naksir dan sedang naksir. Gue simpen dalam hati. Sama Diana Pungki dia bilang terlalu jauh jelasnya. Sama Poni dia naksir tapi udahlah sampai situ aja. Terus habis Kasian itu ya. ada satu lagi ya yang itu Indra nggak dekat udah jadian. Dini Aminarti. Ya, ini. Kalau itu jadi dong. Jadi itu karena memang kita satu manajemen waktu itu. Jadi intensitas ketemuannya cukup padat ya, cukup lumayan banyak gitu. Dan itu yang terlama ya kayaknya. 2 tahun setengah ya, Lama lah ya. lumayan. Terus kemana? Kok nggak jadi? Udah, kemana nggak jadi? Maksudnya kok nggak sampai nikah? Karena mungkin kita masih sama-sama muda waktu itu. Enjoy aja. Enjoy aja. Nah, kalau ini foto geng-geng cowok-cowok ganteng Pada zamannya. pada zamannya. Ada Roger Danuarta, Yes. ada Ijon, Iya. ada Steve Emmanuel ya, Yeah. sama satu pemeran utama wanitanya Leonie, apalagi kalau bukan siapa tahu Jatuh Cinta, adaptasi dari Meteor Garden. Meteor Garden. Nah, kalau sama teman-teman yang di sini, apa kabar masih suka kontekan nggak? Kalau pernah gimana? Kalau sama Roger suka ketemu di kajian.
kita satu kajian bareng. Kalau Mas Steve jarang-jarang karena dia punya dunianya sendiri gitu kan, dan sekarang juga dia lagi di pesantren kan. Oke. Terus kalau sama Jonathan kemarin dia kesini bikin konten YouTube juga. Oh gitu, sama lu juga. Oke, nah ini semua yang di foto ini sudah menikah ya? Enggak. Belum. Siapa yang belum? Ada yang belum? Siapa? Ada yang belum? Ini yang baju merah. Ya, Baju merah sama yang di tengah tuh. siapa? Melni. Nah. Emang Melni belum? Belum. Masa sih? Baju merah kenapa belum Melni? Baju merah yang belum merah karena belum ketemu jodohnya itu. Kasian ya, orang itu minderan ya. Jadi minderan loh. Nah sekarang gue penasaran, kalau lu minderan, terus lu kan saat deket sama cewek terus nembak, lu gimana cara menghadapi perasaan? Tergantung situasi dan tempat ya. Kalau sekarang sih apa aja dikasih lah ya. Ya ampun. Kasian ya. Enggak. Tragis sih. Tapi by the way ngomong-ngomong dulu, beda sinetron dulu ya, sama sekarang. Kalau lihat perbandingannya apa sih yang perbandingannya itu seperti apa yang lo lihat rasa berbeda dan entah itu lebih baik atau lebih lo yang belum. Kalau menurut gua sinetron dulu itu lebih punya nilai, lebih berbobot ketimbang yang sekarang. Karena mungkin sistemnya juga beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan kita weekly, otomatis preparationnya juga cukup panjang. Skenario juga kita digarap secara matang oleh pemain-pemain yang senior, terus juga saudaranya juga bagus-bagus pada saat itu. Kalau sekarang itu karena sistemnya stripping, dari segi budget produksi aja udah beda dengan dulu. Kalau sekarang tuh lebih kayaknya irit banget kalau produser itu ya. Akhirnya sumber daya manusianya juga nggak lebih bagus daripada yang dulu. Malah terkesan banyak sutradara-sutradara yang menggarap hanya berdasarkan cut action. Tidak ada ngebangun sebuah watak karakter ataupun jalan ceritanya gitu. Kalau dulu memang kita benar-benar digarap gitu. Jadi kalau dulu tuh pendalamannya jadi memang itu text time, nggak bisa dengan sistem scripting seperti sekarang ini gitu. Makanya kenapa sinetron yang dulu kalau menurut saya itu lebih bagus ketimbang sinetron sekarang. Dan waktu dulu mungkin pengalaman itu booming banget ya, Siapa Takut Jatuh Cinta, karena diadaptasi dari Metro Garden. Lalu waktu dulu sendiri masih kan nggak sih untuk mendalami sosok Tomingse yang punya fans wanita di sejagat. Pada saat itu kita pertama kali syuting sampai episode keberapa tuh sampai itu mau tayang, kita nggak tahu kalau itu diadaptasi dari sinetron Meteor Garden yang lagi booming. Waktu itu nggak tahu. Pada itu nggak tahu. Leoni yang pertama kali ngasih tahu. Ini tuh kayaknya adaptasi dari sinetron ini, karena memang kita tayang di stasiun TV yang ini, tiba-tiba yang asli tayangin di stasiun yang lain, akhirnya itu bentrok gitu. Kalau sekarang mungkin kita udah dibully kali ya di media sosial, di bahan bulian ya. Tapi untungnya kalau zaman dulu kan memang nggak ada media sosial. Tapi kritikan dan rasa kekecewaan dari penggemar Meteor Garden yang dulu itu memang kita juga tahu gitu, karena memang ada di media-media gitu. Ada ya. Terus kalau lo sendiri ngerasain ada di dua zaman yang berbeda, sempet ngerasain nggak sih untuk yang produksi sinetron yang udah kesini nih? Terus tekanannya, pressure-nya sempet stres nggak sih? Pressure-nya jauh lebih tinggi sekarang tuh, karena kita dituntut per satu hari satu episode gitu kan. Kita nggak boleh sakit. Kalau sakit lo harus diobatin sendiri karena memang nggak ada asuransi. Karena adegannya kadang-kadang cukup membahayakan, cukup risky gitu, cukup riskan. Gue rasa kalau main sinetron zaman sekarang itu lebih harus kuat fisik, kuat mental gitu. Karena memang pendalamannya sendiri gimana? Kan tiap hari satu episode kan. Iya, kalau pendalaman kayaknya orang-orang juga nggak terlalu. Kayaknya nggak dapet juga yang nonton akhirnya. Iya, paling apa ya? Ya udah begitu aja gitu. Karakternya nggak ada yang, kalau dulu tuh zaman ada saudara tuh Intayanto, sekarang juga masih garap, terus Maruli Ara, John Rantau, memang mereka tuh bentuk. Jadi kalau acting tuh bener-bener yang bisa berkali-kali take karena kita belum dapet gitu loh. Kalau sekarang tuh yang cut, oke, action, cut, oke, action gitu. Jadi buat lo yang aktor dulu agak bor, agak nggak ada tantangan jadinya. nggak flat ya jadi. Udah gitu juga kalau sekarang tawarin sinetron, kita udah deal harga nih, kita kan biasa deal harga dulu, baru tawarin, baru dikasih tahu skenario seperti apa. Itu pun satu hari sebelum syuting. Pada saat dibaca, jadi penjual cabe, jadi ini. Nah, gitulah ya. Jadi sampai di mana tadi? Soal bayaran. Oke, soal bayaran. Iya, kalau sekarang tuh jadi kayak
kita tawarin sesuatu pasti nego harga dulu, baru kita tahu karakternya seperti apa. Begitu kita mau syuting, ternyata karakternya tuh kayak kok gue jadi karakternya begini gitu loh. Maksudnya kadang-kadang kita berpikiran emang penulis skenario ini nggak tahu yang akan main itu gue gitu kan. Kalau gue kan pasti tidak semua peran bisa kita mainin, ya kan pasti ada peran-peran tertentu yang kayaknya gue cocok, kadang gue nggak cocok gitu. Dan penulis harusnya udah bayangin ya. Harusnya, tapi mungkin karena sistem stripping jadi sekarang tuh nggak ada koordinasi, jadi siapa yang akan main, siapa yang akan main. Ngeri juga ya. Pasti lo agak sebel ya, frustrated kan. Frustasi ya, karena semakin kesini kan pasti kita pengen tuh kita dapetin sesuatu yang lebih dari pekerjaan, ya kan, bukan dari segi honornya tapi dari segi karakter yang akan kita mainin, jalan ceritanya harus bagus gitu kan. Setidaknya pada saat kita berpromo, saksikan sinetron ini kita punya keyakinan bahwa memang kita mengerjakan sesuatu yang bagus. Tapi kalau sekarang tuh kayak promo juga, aduh, gue pengen merasa berdosa karena nyuruh orang nonton sementara gue juga tahu ini ceritanya nggak bagus gitu. You're not into di situ. Gitu. Kasian gitu. Nah itu satu dari perbedaan. Kemudian kedua ada lagi nih Indra. Sekarang ini kan kalau perhatiin aktor dan aktris ini sudah kita di zaman sosial media. Jadi lo lihat kan kalau yang jadi bintang utama pasangan di luar kekasih pasti viral heboh sampai fans tuh saking gampangnya akses mereka ikut-ikutan sampai jauh ke kehidupan pribadi mereka jadian ya mungkin dulu juga begitu cuman sekarang lebih lebih mengganggu aja lo bersyukur nggak sih jadi artis zaman sekarang ketimbang zaman dulu kebayang nggak kalau itu zaman dulu begitu iya kalau sekarang kan lebih mereka punya akses gitu kan punya akses ke semuanya karena sekarang tuh artis juga menjual kehidupan pribadinya gitu ya. Jadi kalau misalkan fansnya juga jadi ikut campur tangan, jadi ikut campur dalam urusan pribadi si artisnya aja, ya bisa dipersalahkan juga gitu. Kami pun pada saat zaman dulu di mana kehidupan pribadi itu tidak menjadi konsumsi publik, tapi kami pengen tahu dan pengen ikut campur, apalagi zaman sekarang ini gitu. Tapi lu ngalamin juga, misalnya dijodohin, harus jadi ini sama Diana Puki, harus jadi ini sama Leoni. Kayak gitu-gitu, cuma memang kalau dulu mungkin kita tahunya dari mana ya? Media apa? Dari media, dari surat-surat yang datang gitu kan. Kalau sekarang kan dari media sosial kan semua. Ya lo jalan kemana udah lah ya, kelar gitu. Basically memang tabiat netizen itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga sama aja. Cuman sekarang ada medianya yang lebih lebih bisa. Jadi lo akan beruntung jadi artis dulu kan sekarang? Artis dulu sebenarnya, artis dulu karena kita benar-benar punya privacy. Di saat kita nggak pengen nge-share privacy kita bisa keep itu gitu loh, walaupun memang agak bocor gitu kan di internet. Tapi kalau sekarang itu yang gue lihat justru si artisnya itu yang menjual kehidupan pribadinya dengan apa ya? Karena memang sebuah gimmick bukan dari sebuah pekerjaan gitu. Karena mungkin gue juga nggak mempermasalahkan itu karena sekarang banyak media juga yang pengen tahu soal kehidupan pribadinya, bukan prestasinya, bukan sinetron-sinetron, bukan lagu-lagunya, tapi lebih kepada kehidupan pribadinya. Jadi ya kayaknya itu yang lebih menjual. Itu lebih menjual, jadi nggak bisa dipersalahkan juga. Lebih clickbait, nggak bisa dipersalahkan juga itu ya. Ya sudah lah. Cuman kalau boleh tahu rahasianya apa sih? Kok dari dulu sampai sekarang tetap awet muda? Jangan julid. Oke, last but not least, satu yang ingin dari dulu sampai sekarang belum terjawab. Jadi Indra nikahnya kapan? Begitu dapat jodoh langsung nikah dong. Oke. Sip, thank you. Thank you. Udah gitu aja. Gitu aja. Oh ya, satu dong rekomendasi kamu kalau di kopi ini apa menu yang kamu rekomendasikan? Buka puasa. Karena ini namanya kopi brewed, otomatis yang jual pasti ada kopinya. Kalau di sini ada kopi gula aren, namanya kopi brewed, dan itu enak banget. Jadi kalau misalnya pecinta kopi sama yang bukan pecinta kopi yang baru mau belajar untuk minum kopi, bisa menikmati kopi ini karena kopinya nggak terlalu asam, jadi aman juga buat lambung gitu. Sama satu lagi ada nasi bakar di sini. Nasi bakarnya terkenal enak banget. Kamu harus coba. Habis ini kita makan nasi bakar ya. Baik kalau begitu. Makan ditemenin cowok ganteng rasanya. Dan jomblo. Mengaku jomblo ya. Yakin masih jomblo? Ya kita harus ngaku jomblo aja lah. Padahal itu digosipinnya banyak banget ya. Banyak, alhamdulillah. Baik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye bye.